Silakan dimulai pemateri. Iya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul atau bermuajahah pada sore hari ini walaupun melalui Zoom. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja, saya Nida Ulasana dan rekan saya Agung Santoso akan mempresentasikan makalah yang berjudul Tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Maaf, Nida Ulasana suaranya kayaknya kecil dah. Mungkin bisa dideketin. Oke, halo, udah? Sip. Langsung aja ya ke slide pertama. Biografi Mufasir. Riwayat hidup Buya Hamka. Hamka dilahirkan di Kampung Molek di sebuah desa bernama Tanah Sirah dalam nagari Sungai Batang di tepi danau Minanjau, Tanjung Raya, pada tanggal 13 Muharram 1362 Hijriah, bertepatan dengan 16 Februari 1908. Lalu ayahnya, Syekh Abdul Karim Amrullah, ialah salah seorang yang membentuk anaknya yang kelak mengikuti jejak dan langkah yang telah diambilnya sebagai seorang ulama. Lalu selanjutnya pendidikan dan aktivitas Hamka. Dalam bagian ini, kami ini sengaja menelusuri sifat-sifat yang melekat pada sosok besar Hamka. Hal ini sangat beralasan, mengingat Hamka ini kan terkenal sebagai sosok yang sukses dalam lisan dan tulisan. Lalu beliau juga orang yang supel bergaul di masyarakat. Penanya setajam pedangnya, namun lisan beliau dalam konotasi positif lebih tajam lagi. Beliau ini sering disebut singa podium. Penelusuran terhadap karakter beliau yang terdapat dalam tulisan yang membahas biografi beliau ini bisa dijadikan acuan untuk mengetahui corak dan karakter tafsir yang beliau tulis dan menjadikan objek pokok dalam penelitian. Salah satu karakter khusus dari Hamka ini ialah komitmennya yang kuat untuk memegang pendirian. Apabila ada masalah agama atau negara yang bertentangan dengan perspektif Hamka berdasarkan norma agama, maka ia akan menjadi oposisi. Ia dijadikan posisi ini juga kekuatan untuk membangun agama dan negara dari arah luar. Sebagai contoh, sikap Hamka yang mengundurkan diri karena tidak sepaham dengan pemerintah Soeharto. Namun terkadang, Hamka juga berpendirian yang melawan arus. Bukan berarti pendiriannya ini dalam konotasi positif. Hamka secara mental siap menerima cela, kritik, dan makian dari mayoritas umat Islam Indonesia. Salah satunya ialah ketika pemerintah Jepang mewajibkan rakyat Indonesia untuk tunduk kepada kekuasaan Jepang di Tokyo. Hamka dan pengikutnya diminta datang menghadap pada tanggal 29 April 1942 dengan paksa untuk tunduk kepada kekuasaan Jepang. Hamka ini mempunyai sikap tegas dalam menyikapi isu Syiah yang sejak masa ulama salaf setelah abad ke-2 Hijriah. Ia selalu diposisikan sebagai pihak yang berseberangan dengan Sunni. Hamka ini menilai bahwa jaringan yang pertama memasukkan Islam justru dari kaum Sunni dan untuk selanjutnya meneruskan
definisi tersebut sampai saat ini. Akan tetapi, hal tersebut ini bukan berarti Hamka menolak peranan Syiah secara mutlak. As'ad Shahab ialah orang yang mengenalkan kepada Hamka berbagai buku-buku Syiah yang menunjukkan penerimaan Hamka terhadap literatur Syiah. Dalam tafsirnya, Hamka mengutip beberapa kitab, di antaranya ialah Tafsir Al-Mizan karangan Al-Tabtabai dan Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ayatullah Al-Khais. Hal ini menunjukkan bahwa Hamka sangat toleran dalam keilmuan, jargon kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Telah memberikan pemahaman kepadanya bahwa selama semua karya ilmiah masih di bawah koridor keduanya, maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Lalu selanjutnya latar belakang. Latar belakang ditulis Tafsir Al-Azhar. Hukum kausalitas mengatakan setiap adanya aksi selalu diikuti dengan reaksi. Nah, hukum tersebut ini menggambarkan, slide selanjutnya. Hukum tersebut menggambarkan akan karakter khas yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup, bukan hanya manusia. Suatu karya yang besar biasanya selain sudah dirancang secara matang, ia juga dihasilkan karena adanya suatu faktor X. Nah, biasanya latar belakang ini dihubungkan dengan seberapa cepat responnya yang dimiliki, dan umumnya karya yang mempunyai latar belakang ini, nilai sejarahnya yang mengikuti kemunculannya suatu karya berpengaruh. Lalu di dalam pendahuluannya, Hamka dengan tawadu mengakui bahwa beliau bukanlah seorang yang multidisiplin. Beliau ini mengakui bukan seorang pakar gramatik Arab, bukan juga pakar sastra Indonesia. Padahal, beliau ini kan sudah menulis karya tulis dengan bahasa Indonesia sebanyak 100 buku besar dan kecil di dalam bahasa Indonesia. Lalu bukan insinyur pertanian dan bukan ahli atom. Namun, persyaratan tersebut itu nggak ngehalangin untuk melanjutkan penafsirannya. Menurutnya ini ada soal lain yang sangat mendesak yang menjadikan alasannya mempertahankan tafsirnya. Alasan tersebut ialah bangkitnya minat kaula muda untuk mengkaji Al-Quran di Indonesia dan di negara-negara yang berbahasa Melayu. Lalu beliau menganalogikan keadaan mereka ini dengan perumpamaan. Rumah telah kelihatan, jalan ke sana tidak ada. Ini adalah alasan pertama menulis kitab ini. Lalu alasan yang kedua ini, Tafsir Al-Azhar disusun untuk golongan para mubalik atau ahli dakwah. Mereka kadang canggung untuk tampil karena wawasan umumnya sangat lemah. Padahal mereka ini mempunyai kewajiban sudah lebih luas daripada mubalik zaman lampau. Lalu latar belakang yang menyetir Hamka untuk menulis tafsirnya ialah adanya kevakuman pada golongan pemuda di negara-negara yang berbahasa Melayu. Dan adanya kehausan dari mereka terhadap pemahaman agama, terutama Al-Quran, serta adanya kelemahan materi-materi yang disampaikan oleh para mubalik. Lalu selanjutnya, corak haluan tafsir Hamka. Nah, Hamka ini menyatakan secara eksplisit tentang corak haluan dari penafsirannya. Beliau ini tuh memberikan istilah sendiri, yaitu textbook thinking, yaitu suatu tafsir yang hanya menuruti riwayat dan nak dari orang terdahulu saja. Sebaliknya dari itu, terkadang seorang mufasir dalam menjelaskan perihal agama melantur kemana-mana, sehingga itu nggak disadari telah menjauh dari maksud agama. Lalu sebagaimana dijelaskan oleh Hamka bahwa tafsir ini membaca corak pandangan si mufasir dalam haluan mazhabnya, sehingga kadang-kadang Al-Quran yang begitu terang dipersempit oleh penafsir itu sendiri, dibawa ke haluan yang ditempuhnya. Ini sebagai contoh ini, Al-Jamakhsyari dalam Al-Kasaf, beliau membela mazhab kalam yang beliau anut, yaitu Mu'tazilah. Lalu Al-Raji cenderung membela mazhab Syafi'i yang dibelanya.
dan Al-Alusi dalam Ruh Al-Ma'ani membela mazhab Hanafi. Padahal dulu ia membela mazhab Al-Syafi'i. Oleh alasan demikian, beliau menulis tafsir ini tanpa membawa pertikaian mazhab, karena beliau tidak ta'assub atau fanatik terhadap suatu faham. Nah, tafsirnya berhaluan mazhab salaf. Artinya, ini mengikuti Nabi dan para sahabat dan para ulama yang mengikuti jejak mereka. Lalu ada juga tafsir yang paling menarik hati Hamka. Tafsir yang paling menarik hatinya ini ialah tafsir Al-Manar, yang ditulis oleh tafsir ini tuh mempunyai karakter khas, yaitu dalam penafsirannya selain menggunakan pendekatan klasik, juga menggunakan pendekatan perkembangan politik dan kemasyarakatan. Selanjutnya ada juga tafsir Al-Maraghi, tafsir Al-Qasami, dan tafsir Fi Dilal Al-Quran. Slide selanjutnya, karakter khas tafsir Al-Azhar. Bang Agung, gimana? Ya, Nida, saya lanjutin. Ya, yang selanjutnya karakter khas tafsir Al-Azhar. Pertama, terkadang beliau menyebutkan sejarah dan hikmah kuno selain para sahabat. Sebagai contoh, ketika beliau menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 105-107, beliau mengutip nasihat Konghucu yang mungkin, sebelum aku mengurus hal negara, lebih dulu aku hendak menyelesaikan pengertian dari setiap kata yang dipakai. Dia juga mengutip pujangga dari Prancis, Voltaire, yang berkata, sebelum dua orang bertukar pikiran, hendaklah mereka terlebih dahulu bersepakat tentang arti kalimat yang hendak mereka bicarakan. Yang kedua, menyebutkan pengalaman orang yang hidup di sekeliling Hamka. Orang yang sengaja bertanya, berdiskusi, dan minta nasihat kepadanya dengan catatan bahwa data tersebut lebih memberikan penjelasan yang lengkap terkait ayat yang ditafsirkannya. Yang ketiga, akomodatif terhadap pendekatan semua ilmu dan sains yang ada kolerasinya dengan penafsiran termasuk filsafat. Nah, menurut Hamka, penemuan-penemuan sains yang baru telah menolong kita untuk memahami kebenaran dari ayat Al-Quran dan melihat keagungannya. Beliau berpendapat bahwa ilmu akal dan rasionalitas tidak eksis dengan sendirinya, kecuali diperuntukkan manusia untuk mengenal Tuhannya, seperti dalam menafsirkan surat Al-Isra ayat 36, ayat 48, maaf. Yang selanjutnya, yang keempat, gaya bahasanya adalah gaya bahasa lisan. Dalam tata bahasanya terkadang bertentangan dengan ejaan yang disempurnakan. Yang kelima, dalam setiap penafsirannya terdapat satu tema. Hamka ini selalu mengakhirinya dengan pesan akhlak yang tersimpan dalam ayat tersebut. Yang keenam, dalam setiap pemaparannya, setiap tafsir melalui pendekatan sosial masyarakat yang ditampilkan adalah adat Melayu. Latar belakang suku beliau ini sebagai seorang tokoh Melayu yang fanatik. Kecenderungannya untuk menjadikan masyarakat Melayu yang Islami ini sangat kental. Apalagi memang tafsir ini berbahasa Indonesia yang diutamakan tujuan penulisannya untuk konsumsi pembaca dari masyarakat Melayu. Sebagai contohnya adalah ketika beliau menafsirkan kata illah dan Allah menurut Hamka, dalam bahasa Melayu kata ilah ialah dewa dan Tuhan. Seperti yang tersurat dalam batu Trengganu yang disimpan dalam museum di Kuala Lumpur. Di situ dituliskan kira-kira tahun 1303 Masehi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala diartikan dengan Dewata Mulia Raya. Nah, akhirnya seiring dengan masa kata Tuhan dipahami oleh orang Islam Indonesia dan Melayu, diartikan dengan sebutan Allah. Nah, sedangkan term dewa tidak dipakai lagi. Beliau membandingkannya dengan term-term untuk Tuhan dari bahasa lain, yaitu Gusti dalam bahasa Jawa, Pangeran dalam Sunda, Poang dalam Bugis dan Makassar. Yang ketujuh,
susunan kata itu berirama puisi. Yang ke-8, salah satu sumbernya juga berasal dari buku-buku karangan sarjana modern dan orientalis. Beliau tidak malu untuk mengutipnya dan kitab-kitab tafsir Indonesia yang hidup sezaman dengannya. Di antara kitab tafsir Indonesia itu adalah Tafsir Al-Furqan, Tafsir Al-Quran Al-Karim, karya Mahmud Yunus, Tafsir Al-Nur, karya M. Hasbi Al-Siddiq, Tafsir Al-Quran Al-Hakim, karya Qasim Bakhri dan kawan-kawan, dan Tafsir Depak dan lain-lain. Terakhir, keunikan tafsir ini adalah kemampuannya untuk berelasi terhadap isu-isu kontemporer kepada budaya masyarakat, terutama Melayu dan Minangkabau. Termasuk pengalaman hidupnya juga. Sebagai contohnya adalah ketika beliau menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 195 yang berhubungan dengan fisabilillah, dia menceritakan cerita TNI yang diketuai oleh Jenderal Sudirman dan Front Hizbullah ketika berperang jihad fisabilillah. Di dalam menafsirkan ayat 209 pada beberapa juz, Allah tidak monoton untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Hamka menceritakan bagaimana negara-negara muslim atau individual menolak perintah Allah dan mengajak supaya mengikuti keputusan Kemal Atatürk, yaitu pemimpin sekuler Turki. Dia juga menceritakan bagaimana masyarakat Buton, Sulawesi mematuhi perintah Allah dan menerapkan hukum hudud untuk pencuri dan zina. Meskipun bekas daerah jajahan Belanda, beliau bahkan menceritakan pengalaman pribadinya ketika berdiskusi dengan anaknya. Menjelaskan beberapa ayat seperti surat Al-Baqarah ayat 219 yang berhubungan dengan tertutupnya pertolongan Allah, berhubungan dengan keputusan di penjara. Beliau juga menceritakan pengalaman gurunya berpoligami ketika menafsirkan surat An-Nisa ayat 51. Penulisan tafsir beliau diselesaikan ketika beliau sedang berada di penjara. Sel penjara beliau ini dijadikan tempat untuk bermujahadah kepada Allah. Beliau menggoreskan pena untuk tafsir ini di penjara Sukabumi atau Bungalau, Herlina dan Harjuna di Puncak. Atau di Mes Brimob di Mega Bandung, atau sambil ditahan di Rumah Sakit Persahabatan di Rawamangun. Wajah-wajah jamaah beliau ini yang terbayang ketika Hamka mulai menggoreskan penanya untuk menulis tafsir. Buya Hamka ini menulis tafsir ini biasanya setiap pagi waktu subuh. Penulisannya dimulai sejak akhir tahun 1958 sampai Januari 1964. Itu pun katanya beliau belum tamat. Agar catatan aslinya itu redaksinya dapat dijaga kuantitikannya, maka ia menuliskannya di majalah Gema Islam sejak Januari 1962 sampai Januari 1964. Namun yang bisa dimuat baru 1,5 juz saja, yaitu juz 18 dan 19. Slide selanjutnya, sistematika penulisan. Dalam penafsirannya, Buya Hamka ini membuka tafsir ini dengan pembahasan tentang definisi Al-Quran, isi mukjizat Al-Quran, Al-Quran lafaz dan makna, menafsirkan Al-Quran, haluan tafsir, alasan pemberian nama tafsir Al-Azhar, dan menguraikan hikmah ilahi setelah proses penafsirannya. Hamka ini mengomentari tentang ijaz Al-Quran. Menurut beliau, ijaz Nabi yang bersifat hissi bila dilihat oleh mata, seiring zaman sudah menurun kemampuannya dalam menunjukkan ego manusia. Yang tersisa ini adalah mukjizat beliau, Al-Quran, yang berlaku sepanjang zaman, dan untuk varian bangsa bisa dilihat secara akal. Kekuatan Al-Quran mampu melemahkan semua ego manusia. Jelas sekali di dalam komentarnya ini, bahwa beliau ini sangat kontekstual dalam memposisikan suatu permasalahan.
walaupun masalah tersebut itu mempunyai nilai-nilai lebih yang lain yang lebih menakjubkan. Metode penulisan tafsir yang dipakai adalah metode penafsiran ayat secara berurutan dimulai dari surat Al-Fatihah sampai kepada surat An-Nas. Nah, metode ini disebut metode tahlili. Secara bahasa, metode ini bersifat analisis. Nah, semua objek penafsirannya dikupas secara terperinci dan teratur. Adapun metode penulisan yang dilakukan pada saat menafsirkannya adalah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menuliskan ayat dan terjemahannya. Yang kedua, menjelaskan makna, nama surat, dan identitas lainnya seperti tempat dan waktu turunnya. Yang ketiga, menyebutkan sebab al-nuzul dari ayat yang bersangkutan jika ada. Yang keempat, menyebutkan tafsir bila Al-Quran, hadis dan qaul sahabat dan tabi'in. Yang kelima, menyebutkan sirah Nabi, sahabat, dan para solihin kalau ada. Yang keenam, mengemukakan perbedaan pandangan para mufasir. Yang ketujuh, mengkorelasikan kandungan ayat dan konteks pengarang. Dan yang ke-8, pengalaman kehidupan pribadi beliau dan orang lain yang ada korelasinya. Yang 9, menyebutkan syair-syair kuno. Dan yang terakhir, mengakhirinya dengan kesimpulan serta ajakan untuk mentadaburinya. Nah, sistematika penulisannya ini merupakan kesimpulan penulis yang bersifat sementara. Penulis juga tidak sempat membaca tafsir ini keseluruhan, sehingga membuka kemungkinan lain untuk mengkritisi dan mengubahnya atau menambahkannya. Syukron. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Jika ada... Mungkin tadi ada 1 atau 2 pertanyaan dari teman-teman sebelum dilanjut ke naskah yang nanti akan kita bahas. Bagaimana teman-teman yang lain? Saudari Siti Rahayu, Saudara Chandra, Munik, Nuraini. Saudara Agung, mungkin sharing aja ya. Beliau Buya Hamka kan nama lengkapnya itu kan ya Haji Abdul Malik Karim Abdullah. Mungkin saya nggak tahu gitu ya. Itu yang literatur mungkin dari mana gitu sehingga disingkat atau diperpendek dengan ucapan Hamka gitu. Mungkin bisa disampaikan. Kemudian yang kedua seputar tadi karya beliau Al-Azhar. Al-Azhar ini apakah hanya memang dikhususkan oleh wilayah, maksudnya dipelajari di wilayah Indonesia dan sekitarnya, atau yang tadi disampaikan Melayu, negara-negara Melayu, atau mungkin juga dipelajari gitu, atau memang masyhur ke negara-negara lain gitu. Mungkin kah Arab Saudi kah atau apa gitu. Terima kasih. Mungkin dari pemakalah bisa disampaikan. Ya. Gimana nih, Dak? Tadi apa? Sama nanya Hamka ya? Apa? Iya, itu. Kenapa bisa disebut Buya Hamka? Maksudnya kan nama beliau lumayan panjang ya. Kemudian saya pribadi nggak tahu nih literaturnya dari mana. Kemudian sehingga singkatannya itu Hamka. Apakah ini inisiatif dari beliau sendiri atau mungkin dari panggilan guru mengatakan atau bagaimana? Mungkin dari teman-teman ada yang tahu. Mungkin sedikit membantu jawab, kalau salah mungkin bisa diluruskan. Kalau Buya itu sendiri tuh kalau nggak salah itu sebutan seperti maaf Hamkanya Chandra. Oh, Hamkanya. Ya. Kalau Hamka itu singkatan dari nama beliau sih kalau nggak salah, dimana H itu Haji, nah A-nya itu Abdul, M itu Malik, K-nya itu Karim kalau nggak salah sih. Jadi singkatan dari nama beliau sih kalau nggak salah. Iya, maksudnya ini kan pasti ada sebab
yang mendasarinya. Makanya tadi saya tanya, mungkin ada literatur awal mulanya memang inisiatif dari beliau atau mungkin dari gurunya sehingga beliau disampaikan demikian. Gimana, Chandra? Kalau literaturnya sih belum tahu sih kenapa disebut hamka. Baik, syukron, makasih banyak. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bantu jawab. Mungkin kalau memang ini bisa sambilan, Saudara Agung, kita ke naskahnya, nanti mungkin bisa sambil kita cari bareng-bareng. Bagaimana? Silakan, terserah dari pemakalah. Ya, mungkin langsung ke naskahnya ya. Sambilan ya, kita naskah dulu. Bentar. Bentar. Lagi. Untuk ngetik. Halaman berapa? Gung, maaf. Maaf, suara antum belum di-unmute. Kemarin saya nanya Ustadz Taufik, karena pakai Al-Munir aja, tapi nggak dikasih tahu sih bagian mananya. Saya cari tentang kurban, tapi di surat Al-Baqarah tidak ada. Mungkin dari Pak Taufik bisa diperjelas untuk baca taskahnya. Ya, dari awal surat Al-Baqarah aja. Halaman 57 kalau nggak salah. Coba buka halaman 57. Oh. Bukan, terus 72. Halaman 72. Nah, itu. Nah, dari situ aja ya. Surat Al-Baqarah. Ya. Nah, boleh dari situ. Ya, silakan pemakalah baca gantian. Belajar baca kitab ya. Ustaz, saya nggak bisa bahasa Arab, Ustaz. Ya, justru belajar biar bisa. Ya, jangan takut. Jangan takut salah. Apa-apa salah dalam belajar daripada nggak pernah salah karena nggak pernah belajar kan gitu. Langsung dari ini suratul Baqarahnya, Ustaz. Ya, langsung aja. Ya, udah dari atas ini, dari mukadimahnya nggak apa-apa. Ya. Itu dari Bismillah itu. Ente jangan fobia ngelihat tulisan Arab gundul. Ada orang udah fobia duluan ngelihat Arab gundul, bawaannya udah pusing, puyeng. Aduh, udah Pak, puyeng udah Pak. Jangankan Arab gundul, Arab gondrong aja saya nggak bisa Pak. Jangankan suruh yang baca yang gundul Pak, yang gondrong aja nggak bisa saya Pak. Ya justru belajar biar bisa. Ya, silakan Agung. Ini tadi atas, sama Ustaz. Siapa? Berdua saja ya, Agung sama Nida ya. Iya, sama Nida Ustaz. Ya ganti-gantian lah, sekarang satu paragraf. Apa-apa kita belajar, walaupun barang selembar, 2 lembar, nyobain ya. Belajar baca kitab. Ayo, kita guru agama ini harus bisa baca kitab guru agama nih. Ayo. Gampang kok, Gong. Ini gampang dibacanya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah. Madaniyah. Illa ayat nyatain wa wahid wa samanin. Fanazalat bimina fi hajjatil wada'.
wa ayatuha mi'atani wa sittun wa samanun wa hiya awwalu suratin nazalat bil Madinah. Gampang baca. Ya. Kenapa tulisan Arab kan berulang-ulang itu. Nanti ketemu lagi kayak gitu bacanya pasti itu gitu. Gampang nih, mashtamalat alaihi suratu. Suratul Baqarati atwalu suratin fil Qur'an. Wahiyya madaniyatun. Qala Ikrimah awwalu suratin unzilat bil Madinah suratul Baqarah. Wa tu'ana kaghairiha minas suwaril madaniyah bit tashri'il munazzam li hayatil muslimin fil mujtama'il jadid bil Madinah. Mujtama'ud din wad dawlatu ma'an. Fala yanfasilu ahaduhuma 'anil akhar wa innama huwa mutalazimani talazumal jasadi war ruh. Gampang, Bung. Ayo, coba, Bung. Sudah saya contohin terus nggak bisa. Ya. Dari atas dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah madaniyatu ila ayah. Lah. Ayatan nggak bisa start, angkanya nggak ngerti. 281, 200-nya dulu nyatain. Terus 81 sebutnya satunya dulu. Wa wahidin wa samanin. Ya. Wahidin wa samanin, start. Samanin itu 80, wahid 1. Ya. Nyatain wa wahid wa samanin. Ya. Terus nazalat Bimina, kota Mina. Ya, Bimina fi hajjatil wada. Hajjatil wada. Ada huruf jar berarti majrur fi hajjatil wada. Fi hajjatil wada. Wa ayatuha mi'atani wasittun wasamanun. Ya. Wahia ula. Wahia mana? Itu wahia awalu. Wahia awalu suratin nazalat bil Madinah. Ya. Terus? Ya. Mashtamalat. Artinya tahu nggak tuh, Gong? Artinya, Gong? Sambil terjemahin bisa. Nggak ngerti, ya udah, yang penting baca aja dulu dah, baca dulu ya. Ini kan kita kuliahnya studi naskah, justru fokusnya pada naskahnya harusnya ya, justru fokus pada kajian naskah tafsirnya. Nah, adapun tadi makalah tentang biografi penulis tafsir, riwayat ahli tafsirnya, corak metode tafsirnya, itu kan wawasan menambah wawasan kita, mengetahui macam-macam kitab tafsir baik dari zaman klasik, abad pertengahan maupun abad modern. Ya, ini termasuk tafsir Buya Hamka Al-Azhar, sama satu lagi besok Al-Misbah, masuk abad belakangan nih. Ya, termasuk abad 10. Ya, jadi kita justru fokus pada kajian teksnya, namanya aja mata kuliahnya studi naskah. Belajar naskahnya malah yang kelas 4A, 4B itu langsung belajar dari kitab aslinya. Ya, pakainya kitabnya Rawai'ul Bayan. Nah, kalau saya variasikan dengan kitab-kitab yang lain biar tahu juga kitab tafsir yang lain kayak apa isinya. Nah, itu tiap-tiap kitab tafsir punya corak dan sistematika penulisan yang berbeda-beda. Coba deh kalau ke perpustakaan, buka 3 kitab tafsir atau 5 kitab tafsir, buka, bandingin. Yang beda-beda tuh cara penulisannya. Ya, Jalalain beda dengan Maraghi. Nah, ini tafsir Munir kayak gini. Bagus ini, saya suka nih baca tafsir Munir. Dia sistematikanya seperti ini. Nah, kalau kemarin ada tafsir Syekh Sya'rawi kemarin ya. Syekh Mutawalli Sya'rawi. Nah, dia itu ada kajian makna ya. Makna balaghiyahnya dikaji. Bagus juga itu. Kita udah beli balago, ngerti balago, enak. Ya nggak apa-apa, jangan takut dong, jangan fobia. Ada orang yang udah pusing, palanya udah pusing kalau ngeliat tulisan gundul, aduh Pak, yang Pak. Nggak bisa Pak, nggak bisa udah Pak. Bawahnya udah pusing aja.
Gimana mau baca yang gundul, Pak? Yang gondrong aja nggak bisa, Pak. Justru sekarang saya press ini. Ya, pokoknya doanya Allahumma paksain. Nah, harusnya paksa suruh baca ini biar bisa, Pak. Ya setidaknya pernah nyobain belajar baca kitab gitu. Nah, sekarang kapan lagi? Kalau suruh belajar sendiri di rumah boro-boro mau baca. Jujur aja. Assalamualaikum. Lanjut. Ustaz. Mashtamalat baru saya jelasin. Mashtamalat alaihi surah. Ah, Suratul Baqarati ya. atwalu Ustaz. Ya, atwalu suratin fil Quran ya. wa hiya madaniyah. Qala Ikrimah Ya. awalu ya Ustaz. Awalu ya. Awalu suratin anzalat unzilat bil Madinah. Suratul Baqarah wa tu'ana kagiriha ya Ustaz. Kaghairiha wa tu'na kaghairiha minal suratul minal suwar al-Madinah bil al-Madaniyah minas suwar al-Madaniyah bil tashri'al al-munazzam bil tashri'al al-munazzam al-hayat al-muslimin. Ya Ustaz. Ya. Bil mujtama'al jadida bil Madinah. Mujtama'uddin wal dawlati ma'an. Fala yanfasilu ahaduhuma anil akhirah. Akhor. Wa innama huma mutalazimani talazumal jasadi warruh. Lidza kana tashri'ul madani qa'iman ala ta'silil aqidah al-islamiyah wa mabda'uha al-imanu billah wabil ghaibi wa ba'nu masdar wa bi anna masdaral Qur'ana huwa Allahu azim Qur'ani huwa Allahu azza wa jalla. Wal i'tiqad al-jazamu bima anzalallahu ala rasulahu wa ala al-anbiya'i sabiqin.
as-sabiqin. Tadi Wa'alal anbiya is-sabiqin. is-sabiqin wa bi annal amalan salih terjaman Ustaz. Terjumani Terjumani zalikal iman wa yatamassalul amalu bi'aqdi salatal silatil insan ma'a rabbihi kan ada ma'a, kalau ada ma'a majrur berarti dia kan huruf jar tuh. Ma'a rabbihi biwasitatis salati wa bitahqiqi usulit takafulil ijtima'i biwasitatil infaq fi sabilillah. Oke, yakfi. Cukup Agung. Gantian. Nida. Paragraf berikutnya Nida. Mana Nida? Daulah sana. Iya, yang wayak tadi. Wayak tadi. Wayak tadi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Soundkan. Wayuk tadi takriril wayak tadi takriril akidatu tahadisu an sifat at-tahaddus tuh. Wayak tadi takrirul akidati at-tahaddusu an sifatil mu'minin wal kafirin wal munafiqin. Wayak tadi takriril akidati tuhadisu takriru akidati tuhadisu at-tahadusu an sifatil mu'minin wal kafirin wal munafiqin. Li'aqdi muqaranati baina ahlin najati wa baina ahli dimari wal halak kama yaktadi at-tahaddus an qadarullah. Mana geser coba ke bawahin. An qadratullah. An qudratillahi azza wa jalla. Bibadil khaliqati wa takrimu Adama abil basari bisujudil malaikati lahu watartibil maula ma hadasa ma'ahu wa zawjuhu fil jannah sumal hubutu ilal ardi. Cukup Yakfi. Lanjut berikutnya pemakalan ketiga siapa tuh? Chandra. Ya. Siapa pemakalan? Berdua aja Ustaz. Berdua aja. Wah. Iya. Ya coba siapa yang mau terusin?
Relawan. Yang menjadi relawan siapa? Ayo jangan pada takut pada fobia nih ngeliat Arab gundul. Ya. Yusuf gundul-gundul pacul ini. Ya, boleh Salman atau Chandra? Siapa aja? Siti Rahayu. Wastaujabat tahzirul ilahi. Gampang kok bacanya. Ya, wastaujabat tahzirul ilahi lil mu'minina tahaddus fi hadhihi surati bima yazidu an tulusiha anil jaraimi bani Israel. Ada. Baik, Sat. Dicoba, Sat. Salman. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaujaba tahdhiri ilahi lil mu'minina tahadduthi fi hadhihi surati bima yazidu an Tulusiha. thuluthiha Tulus itu sepertiga tuh. anjaraimi Jaraim Bani Israel minal ayati 47. sab'a wa arba'in tayyib. mi'ah salasa wa ishrin. Mi'ah wa salasin wa ishrin. Fahum kafaru binikmatillahi. Kafaru binikmatillahi. Walam yuqaddiru najatahum min fir'aun wa'abidu al-ajal Wa'abadu al-ajal. Wa talibu Musa alaihi salam. Wa talabu fil madhi semua tuh. Wa talabu Musa alaihi salam bi talabati ala sabili al-inadi wal mukabarati wa tahdi. Ya. Wabizza'mi min tahqiqi mutalabihim wabirraghmi itu ya. Ra kan ya? Iya. Raghmi. Wabirraghmi maaf min tahqiqi mutalibahum al-madiyatu kafaru bi ayatillah. Wa qatalul anbiya'i bi ghairi haqqin. Anbiya'a jadi maf'ul bih. Wa qatalu fil madhi dhamirnya hum al anbiya'a maf'ul bih. Wa qatalu al anbiya'a bi ghairi haqqin. Wa qatalu al anbiya'a bi ghairi haqqin. Wa naqadu al uhud. Fil madhi semua dari atas tuh. Al uhud muda wal mawasik jamak dari mausiq. Terus fastahaqqu inzala lil anati wa ghadiballahu alaihim wa ja'aluhum fastahaqqu inzalul la'nati. La'nat diturunkan. Fastahaqqu inzalal la'nah wa ghadiballahu alaihim wa ja'alahumullaha adla'an azilla tuh hina. Azilla ya. Munabawidina mambuzin azilla mambuzin matrudin min rahmatihi manbuzin matrudin min rahmatihi. Ya. Lanjut siapa relawan berikutnya? Yuk coba Chandra, jangan takut Chandra. Summa intaqalat as-suratu min khitabi ahlil kitabi ila khitabi ahlil Qur'an. Bitazkiri bima huwa mushtarikun baina qaumu Musa wa qaumi
baina qaumi Musa wa qaumu Muhammadin wa qaumi Muhammadin alaihima assalam min nasabin Ibrahim wal infaqa ala fadlah wa istasala واستئصال كل مزاعم الخلاف على القبلة واستئصال كل مزاعم الخلاف على القبلة kiblat jangan baca kublah. Nah, beda artinya tuh Chandra tuh. Kiblah sama kublah. Beda jauh artinya tuh. Kalau kiblat ya ini arah kita salat tuh kiblat. Tapi kalau kublah, tahu kublah artinya kissing. Apa itu? Kissing. Kissingnya nggak tahu kissing. Pura-pura nggak tahu lagi. Aduh, masih polos nih, Zat. Oh, belum balik dia, belum kupak itu. Salman tahu Salman ya. Yang tersebut tahu dah. Ya, jangan baca kublah ya. Kublah itu ciuman artinya. Kiblat ya, arah kiblat. Ya, arah kiblat. Kalau kublah ciuman berarti. Ya, terus. Wabayanul asasil a'zami lid-dini wa huwa tauhidil al-wahiyah bitakhsisil khaliq bil ubudiyah bil ubudiyah wa syukran ila wa syukrul ilahi ala ma'an an'ama bihi min ibahah al-istimta'i tayyibati rizki wa ibahah al-muharramati halat dururati wa bayanu usulil birri fi ayah laisal birra al-baqarah surat as-sani mi'atin cukup Chandra. Syukur. Terima kasih buat Salman dan Chandra sebagai relawannya. Ada lagi mencoba? Sudah cukup, kita bahas saja ini sampai sini dulu. Lagi nggak mencoba? Nggak apa-apa. Bakal ingin nyobain baca kitab gundul. Oke, kita lihat di atas pembahasannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah Madaniyah. Suratul Baqarah adalah termasuk surat Madaniyah. Ayat illa kecuali ayat 281. Mi'atain wa wahid wa samanin. Ayat 281 itu bukan Madaniyah. Kenapa? Karena fanazalat di Mina. Karena turunnya di Mina, di kota Mina. Fi hajjatil wada. Pada saat peristiwa haji wada. Wa ayatuha, dan ayat surat Baqarah ini mi'atani 200 wasittun wasamanun 86. Ya, 286 ayat. Wahia awwalu suratin nazalat bil Madinah. Dan dia adalah surat yang pertama turun di Madinah. Di surat Madaniyah yang pertama itu adalah surat Al-Baqarah. Jadi patokan penamaan Madaniyah, Makkiyah, Madaniyah itu bukan pada tempat sebetulnya, lebih tepat pada hijrah Nabi. Jadi kalau dibilangnya Makkiyah ayat atau surat yang turun di Mekah, Madaniyah ayat atau surat yang turun di Madinah, itu masih kurang pas, kurang tepat. Karena ada juga ayat dan surat yang turun di luar kota Mekah dan Madinah. Seperti ini, ada yang diturun di Mina ya, ada juga yang di Taif, ada juga yang di Habsyah, di luar kota Madinah, Makkah. Jadi lebih tepatnya Makkiyah adalah ayat atau surat yang turun sebelum Nabi hijrah. Itu patokannya hijrah, jadi bukan tempat ya. Sedangkan Madaniyah ayat atau surat yang turun setelah Nabi hijrah. Itu aja ya. Itu patokan. Tayyib, Amir, Mashtamalat
alaihi surah. Apa yang terkandung ya, apa yang terkandung di dalam surat ini? Di kandungannya apa? Suratul Baqarah atwalu suratin fil Quran. Surat Al-Baqarah adalah atwal. Atwal ini isim tafdil dari tawil. Isim tafdil dari tawil artinya panjang. Panjang. Kalau atwal paling panjang atau bisa kita lebih panjang. Kalau nggak ada bandingannya berarti paling panjang ya. Dari kata tawil ya panjang. Tawel jadi panjang ya. Tawil ketawa Chandra. Tawil panjang artinya. Kalau di towel panjang urusannya. Oh iya bisa berantem ya. Urusannya polisi. Iya maksudnya itu. Bukan panjang apanya Chandra, jenggotnya panjang. Ya, dia adalah surat yang paling panjang dalam Al-Quran. Ya, sebanyak 286 ayat. Wahiyah Madaniyah. Ya, ada termasuk surat Madaniyah. Qala Ikrimah. Siapa yang tahu siapa Ikrimah itu? Ikrimah itu masih keturunan Ibnu Abbas ya. Ikrimah Maula Ibnu Abbas. Salah satu imam mufassir yang populer. Ya, nama julukannya adalah Abu Abdillah. Ada nama di sini Ibnu Abdillah. Teman kita di sini namanya Ubaidillah ya. Abu Ubaidillah ya. Ya, dia merupakan dari suku penduduk Maghrib Maroko ya, dari Maroko termasuk seorang tabi'in. Ya, dia ahli tafsir juga, masih keturunan dari Ibnu Abbas ya. Abbas. Jadi Ibnu Abbas tuh tafsir yang pertama tuh. Ibnu Abbas tuh Abdullah bin Abbas, dia sepupu Nabi. Jadi Abbas itu paman Nabi Abbas tuh. Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Nah, dia punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Dikenalnya Ibnu Abbas. Nah, itu ahli tafsir ya, yang didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Tuh, Chandra tahu doanya, doa Nabi itu ya. Didoain sama Nabi itu. Sepupunya Nabi itu ya. Ahli tafsir yang pertama itu didoain sama Nabi. Nah, Ibnu Abbas, nah ini Ikrimah termasuk keturunan Ibnu Abbas. Kata Ikrimah, awalu suratin unzilat ya. Awal surat, itu surat yang pertama unzilat, ini bentuk fi'il madinya majhul, bentuk pasif ya. Bentuk pasif yang diturunkan. Nah gitu. Surat yang pertama yang diturunkan bil Madinah, di Madinah adalah suratul Baqarah. Suratul Baqarah. Wa tu'na, dan dimaksudkan ya. Kaghairiha, seperti surat-surat lainnya. Minas suwaril madaniyah, seperti surat-surat lainnya, surat madaniyah lainnya. Bit tashri, dimaksudkan untuk tashri, yakni penetapan hukum-hukum syariat. Al-munazzam, yang teratur, yang sistematis. Jadi isi kandungan surat Al-Baqarah itu tu'ana dimaksudkan, ditujukan untuk menjelaskan tentang isi syariat, ajaran syariat Islam, penetapan syariat Islam, ya, at-tashri al-munazzam, aturan-aturan syariat Islam al-munazzam yang sistematis, yang teratur, lihayatil muslimin, bagi atau untuk kehidupan orang-orang muslim, fil mujtama'il jadid bil Madinah, di masyarakat yang baru, yaitu di Madinah. Jadi setelah Nabi hijrah ke Madinah, Nabi membentuk komunitas masyarakat yang baru, masyarakat Madinah, yang dulu dikenal dengan istilah negara Madinah. Negara Madinah. Nabi sana pertama membangun masjid. Masjid apa yang pertama dibangun di Madinah? Masjid apa? Saya nggak tahu. Masjid Kuba ya. Nah, yang udah haji, yang udah umrah tahu tuh, pergi sholat di sana, Masjid Kuba ya, Madinah itu. Ya, membangun masjid, membentuk tatanan sosial, komunitas, termasuk membentuk sistem pertahanan perang, tentara, dan sebagainya. Jadi masyarakat yang dibentuk oleh Nabi adalah mujtama'ud dini wad daulati ma'an. Masyarakat agamis dan juga masyarakat nasionalis secara bersamaan. Jadi bukan hanya sekedar mengajarkan ilmu agama, juga ilmu tata negara. Daulah itu kenegaraan ya. Bermasyarakat, bernegara, maka dikenalnya dengan negara Madinah dulu. Membentuk negara Nabi di Madinah itu ya.
Maka diajarkan ilmu sosial, ilmu agama, ilmu ketatanegaraan, termasuk juga ilmu tentang strategi perang. Belajar tentang strategi perang, mempertahankan diri, peperangan orang kafir Quraisy. Nah, termasuk salah satu ahli strategi perang Nabi, yang sahabat Nabi yang ahli strategi perang namanya Uqbah bin Amir. Ini Uqbah bin Amir, dialah yang ngatur strategi perang Uhud. Pada saat perang Uhud, dia tuh yang ngatur strateginya, dia menempatkan tim pemanah sniper di atas Jabal Uhud. Awalnya udah menang kan perang Uhud tuh, Nabi dan para sahabat menang itu. Pasukan Khalid bin Walid dulu, komandan perangnya tuh, jenderal perangnya Panglima Quraisy, tentara Quraisy kafir tuh, masih kafir Khalid bin Walid dulu tuh. Udah kalah keteter begitu masuk gerbang Madinah dari celah ke Jabal Uhud. Dari atas Jabal Uhud, tim sniper, pasukan pemanah yang dipimpin oleh Zubair bin Awam, Abdullah bin Zubair, yaitu sebagai komandannya, tinggal nembakin aja dari atas, banyak mati tuh pasukannya Khalid bin Walid. Akhirnya Khalid bin Walid emang dia cerdas, ya ngatur strategi, tinggalkan semua barang bawaan, harta benda bawa, tinggalin, kita mundur. Nah, pasukan Khalid bin Walid mundur, ternyata bukan pulang balik ke Mekah, enggak. Dia muter lewat belakang Jabal Uhud, muter mau menghajar dari belakang. Nah, pasukan Muslim menyangka udah menang, menang. Mereka kabur takut. Akhirnya apa? Berebutan harta ghanimah. Pada berebutan harta ghanimah, rampasan perang itu yang sengaja pancingan yang ditinggalkan oleh Khalid bin Walid tuh, para tentara kafir Quraisy. Oh, pada berebutan yang dapat kuda, dapat onta, dapat macam-macam lah namanya harta benda rampasan perang. Nah, ini pasukan pemanah yang di Jabal Uhud ngeliatin doang, celam-celam, kalau bahasa Betawinya tahu celam-celam, ngiler doang gitu. Ya, lu di bawah pada berebutan, gua nggak dapat di atas nih. Nah, di atas nggak dapat apa-apa nih. Liatin dong, akhirnya satu orang turun, kita turun, gitu, nggak kebagian kalau nggak turun nih. Satu orang turun, dua orang turun, tinggal si Abdullah bin Zubair nih, teriak-teriak dia, jangan ada yang turun. Ingat pesan Nabi, apapun yang terjadi di bawah, jangan ada yang tinggalkan pos ini. Nggak didengerin tuh panglima perangnya. Pada turun pasukan pemanahnya tuh, turun dari Jabal Uhud. Berebutan harta ghanimah tuh, masih aja pancingannya Khalid bin Walid. Ternyata Khalid bin Walid dan pasukan kafir Quraisy muter dari belakang Jabal Uhud, menyerang balik kaum muslimin yang dalam keadaan tidak siap. Nggak siap perang lagi berebutan. Harta akhirnya habis dihajar, pada banyak yang meninggal, pada banyak yang tewas. Nabi juga luka parah. Ada beberapa gigi Nabi yang patah juga, luka-luka. Ya, bahkan ada seorang sahabat Nabi yang melindungi Nabi dengan badannya, yaitu Ibnu Qatadah, sampai matanya kena panah, dia matanya sampai hancur kena panah, yang kemudian akhirnya setelah selesai perang diobatin oleh Nabi itu kan, matanya sampai terburai keluar kena panah. Termasuk paman Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib tewas terkena lemparan tombak oleh si Wahsy itu, budak itu, tembus dari perut sampai ke belakang pinggangnya, tembus, kemudian dadanya dibelah, jantungnya diambil, dimakan sampai dihindut wanita jahat itu, ya orang Quraisy, ya istrinya Abu Sufyan, ya istrinya Abu Sufyan, kuatnya Quraisy itu. Ya itu sejarahnya tuh, strategi perangnya udah bagus sebetulnya yang diatur. Nabi mengajarkan itu juga. Nah, sebentar tadi mujtama'uddin wal daulah, ya sosial atau masyarakat agama dan juga masyarakat negara sekaligus bersamaan. Di masyarakat yang agamis dan juga nasionalis. Fala yanfasilu ahaduma, maka dan tidak bisa dipisahkan antara salah satu dari keduanya anil akhar dan yang lainnya. Jadi antara agamis dan nasionalis tidak bisa dipisahkan. Keduanya digembleng oleh Nabi, masyarakat yang beragama dan juga sekaligus cinta tanah air. Wa innama huma mutalazimani, tetapi keduanya itu, yakni tadi tuh ad-din wa daulah, ya. Agama and state, agama dan negara itu wa innama huma mutalazimani, keduanya itu berkaitan erat, ya. Berhubungan erat seperti kaitan antara jasad, satunya jasad dengan ruh. Talazumal jasadi war ruh. Ya. Orang disebut orang kalau ada jasad ada ruh. Kalau cuma jasad aja nggak ada ruhnya, disebutnya bangke, mayat. Kalau ada rohnya doang nggak ada jasadnya, disebutnya makhluk gaib, ya. Tan.
Liza, oleh karena itu, kanat tasyri'ul madani, oleh karena itu, tasyri' penetapan syariat madani yang Madinah, ya, yang pada saat itu di Madinah, madani, disebutnya tasyri' madani, karena ditetapkannya di Madinah. Qaiman ditegakkan, berdiri. Qaiman itu berdiri atau ditegakkan, tegak, ada ta'silil aqidatil islamiyah. Dengan di atas dasar taksil, mengembalikan pokok-pokok dari kata aslun itu pokok. Ya, menjadikan pokok akidah Islamiyah, ya, sebagai pokoknya adalah akidah Islamiyah. Jadi penetapan syariat di Madinah itu ditegakkan dengan dasar pokoknya adalah akidah Islamiyah. Wa mabda'uha, dan dasar utamanya diawali dengan al-iman. Mabda itu awal, ya, ibtida. Dasar awalnya, ya, adalah iman billah, beriman kepada Allah. Ya, al-iman billah. Wabil ghaib, dan beriman kepada yang gaib, seperti beriman kepada malaikat, kepada akhirat, adanya hari kebangkitan, adanya surga, neraka, itu gaib semua. Wa bi anna masdarul Qur'ani, dan ya, bahwasanya masdarul Qur'an, sumber Al-Qur'an itu adalah dari Allah Azza wa Jalla. Jadi Al-Qur'an bukan dari Nabi. Al-Qur'an itu bukan bikinan Nabi. Al-Quran bukan tulisan Nabi Muhammad, bukan karangan-karangan Nabi Muhammad, bukan. Al-Quran itu adalah murni wahyu dari Allah, kalamullah, baik maknanya maupun lafaznya. Nah, kalau hadis Nabi, nah itu hadis Nabi itu maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi. Hadis qudsi juga maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi. Kalau Al-Quran, baik maknanya maupun lafaznya, kalimatnya dari Allah, bukan bikinan Nabi. Wal i'tiqad al-jazim, dan i'tiqad, keyakinan al-jazim yang kokoh, yang kuat, bima anzalallahu ala rasulih, terhadap apa-apa yang Allah turunkan kepada rasulnya, yaitu rasulnya Nabi Muhammad SAW, maksudnya, ya. Wa alal anbiya is-sabiqin, dan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Jadi yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad adalah Al-Qur'anul Karim. Dan juga kepada yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu adalah kitab-kitab suci yang terdahulu, seperti Zabur. Allah turunkan kepada siapa? Zabur. Pada Nabi Daud alaihissalam. Allah turunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah turunkan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu namanya Al-Anbiya As-Sabiqin. Ya, kitab-kitab nabi-nabi yang terdahulu. Lah, nabi-nabi yang lain gimana, Pak? Kitab sucinya apa? Allah berikan suhuf. Allah berikan apa? Suhuf. Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, itu ada suhuf, ya. Suhuf. Bahkan di surah Al-Bayyinah ada tuh dituliskan ayatnya apa? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Nah, suhuf, ya. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Suhuf. Rasul-rasul Allah yang membacakan suhuf, lembaran-lembaran wahyu dari Allah. Suhuf, ya. Dulu kan ditulisnya bukan di kertas kayak zaman sekarang tuh. Sekarang mah udah dibukukan Al-Quran. Dulu mah ditulisnya di kulit-kulit binatang, kulit onta, kulit binatang, kambing, kulit pohon, ya, di media-media apa aja yang ada. Tulisnya juga bukan pakai spidol, pakai mesin ketik, pakai printer. Karena seadanya dulu, pakai bulu ayam, bulu burung. Terus apa lagi? Wa bi anna, dan bahwasanya al-amal soleh, amal yang soleh itu adalah tarjumani, merupakan terjemahan. Artikan apa ya terjemahan? Manifestasi gitulah, ya. Ya, manifestasi zalikal iman, dari keimanan itu. Di iman itu dimanifestasikan dalam bentuk amal soleh. Dalam bentuk amal soleh. Wa yatamassalul amalu, dan amal soleh itu juga, ya, bisa dicontohkan dengan aqdi silatul insan, dengan melaksanakan ikatan hubungan manusia ma'arabbihi, kepada Tuhannya, biwasitotis sholat, dengan perantara sholat, dengan jalan melaksanakan atau mendirikan sholat. Jadi sholat itu adalah silatul insan ma'arabbihi, hubungan manusia kepada Tuhannya, yaitu sholat. Wa bitahqiqi usulit takafulil ijtimai, dan dengan mewujudkan, tahqiq itu mewujudkan, usulit takaful, pokok-pokok takaful itu tunjangan atau santunan atau
jaminan ijtimai sosial ya, jaminan sosial, biwasitatil infak, dengan jalan infak fisabilillah. Jadi dengan adanya infak itu merupakan jaminan sosial bagi orang-orang yang tidak mampu. Orang yang kaya memberikan infak kepada yang tidak mampu sehingga kehidupan sosialnya terjamin. Wayak tadi maghrib ya. Baru satu paragraf ini. Karena cukup aja terusin maghrib gitu ya. Cukup aja dulu ya. Yang penting udah nyobain belajar baca kitab ya. Insya Allah nanti untuk kelompok terakhir kita terusin yang ini. Terusin dari bacanya kita terusin aja. Kelompok terakhir kelompok 10 tafsirnya Al-Misbah ya. Al-Misbah nggak ada kitab bahasa Arabnya. Indonesia karya Quraish Shihab. Ya, kita untuk kajian kitabnya terusin yang ini aja. Baik, ini saja yang saya bisa sampaikan, saya jelaskan. Saya kembalikan dulu ke pihak berwajib. Silakan. Baik, terima kasih kepada dosen pengampu atas penyampaiannya dan penjelasannya. Kemudian tadi juga terima kasih kepada Saudara Agung Santoso dan Daul Hasanah yang telah menyampaikan dan telah memenuhi kewajibannya. Adapun agenda kita yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada sore menjelang malam ini dengan sama-sama membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Silakan kalau masih mau lanjut. Ilal liqa fil usbu'il muqbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.